Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau, aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Mereka menjauhiku, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka lah. Aku dianggap berbeda atas keren mereka. Lihat saja, seragam dan sepatu yang kupakai pun tak sekeren gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Memang semulanya aku menganggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Aini? Iya, Mak. Sebentar, Mak. Obat yang emak pesan sudah Ai belikan kok di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Tapi aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Hah! Dari mana kami sanggup membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di Puskesmas pernah bilang kepadaku, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar bisa terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah memang dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak untuk berburu barang-barang bekas dari warung dan toko. Sering sekali aku memungut barang-barang bekas yang memang sengaja dibuang sembarangan. Aku tidak habis pikir dengan mereka. Tidakkah mereka tahu tindakan yang mereka lakukan itu bisa merusak bumi yang kita tinggal ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun yang lalu, emaklah yang harus mencari nafkah untuk menyambung hidup kami. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang sekecil ini tak sebanding dengan resiko yang harus dihadapinya. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi untuk mencuci. Kemudian, emak memutuskan untuk menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10 sampai 15 kg sampah yang nantinya akan dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Memang tak banyak uang yang dibawanya ke rumah, tapi cukuplah untuk membeli lauk pauk, beras, dan sedikit jajan untukku. Semangat emak tak pernah surut. Dengan segala keterbatasan, emak selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Ai, seberapa pedihnya hidupmu, nak? Ingat, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah ya untuk menggapai cita-cita. Begitu pesan emak dulu. Sekarang emak sakit keras. Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang merupakan harta berharga bagi orang lain. Iya, benar. Itu benar. Nyatanya dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, aku masih bisa sekolah, bahkan jika ada uang lebih, aku bisa membeli pulsa internet. Lihatlah langit biru itu, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Berapa ton sampah yang telah engkau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah inilah yang akan mengubur kalian. Sebentar. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Kalian curiga? Karena aku anak pemulung, maksud kalian? Oke, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi kepala regu. Meski awalnya aku sempat ragu-ragu,
Tapi kami berlatih sangat keras hingga regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini kepadaku. Ini kerja bagus. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Jelaskan asal usul handphone ini. Ini adalah handphone pemberian bonus dari Pak Lurah. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya ternyata. Oke, akan aku tunjukkan bagaimana caraku memimpin regu gerak jalan. Siap, gerak, maju, jalan, kiri, kanan, kiri, henti, gerak. Kalian sudah percaya? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Konsumsi penduduk di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Di mana ini? Langit pekat, pohon-pohon mati, air. Di mana air? Aku haus. Air. Bau dan menjijikan. Mata orang-orang itu merah. Jangan mendekat. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku takut. Kenapa kulitai melepuh? Kulitai melepuh. Sulit bernafas. Tolong. 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 Apa ini sebuah firasat? Tangan kecilku ini harus berbuat sesuatu. Apa ya yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka lebih baik gunakan kembali, haluskan kembali, perbaiki kembali, perbaharui kembali, bangun kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingatnya. Jujur saja, saat itu aku masih belum mempunyai ketertarikan untuk mendaur ulang sampah. Karena menurutku sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Hasil daur ulangnya pun biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa. Aku juga pernah diajak ibu guruku mengikuti workshop. Di sana aku diberikan pelatihan bagaimana mengolah barang-barang yang tidak bernilai seperti ini menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya, vas bunga dari koran bekas, tas plastik kemasan kopi, lampu hias dari botol bekas, dan masih banyak lagi. Ternyata selain bermanfaat, barang-barang ini memiliki nilai tinggi yang untuk dijual. Lalu kenapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan pemikiran mereka lah. Cuaca hari ini sangat cerah. Aku sudah tidak sabar untuk merealisasikan rencana-rencanaku. Tanggal berapa ya sekarang? 17. Emak mengizinkanku untuk menggunakan ruang tamu ini sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Disinilah karya-karyaku akan terpajang rapi. Sebentar, aku akan menata kembali ruang tamu ini. Bagaimana kalau meja ini aku geser sebelah kanan, seperti ini? Bagaimana menurut kalian? Kalau tidak cocok, bilang saja. Akan aku geser lagi. Oke, kita geser seperti ini. Nah, seperti ini. Aku akan mengajak teman-teman dan tetangga sekampung untuk mengikuti pelatihan di sini. Siapa itu? Iya, sebentar.
Bapak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Barang-barang ini bermanfaat. Jauh-jauh loh Bapak rekannya kemari. Iya, Pak. Semoga Bapak semakin laris ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Sejak saat itu, aku tidak perlu lagi memungut barang-barang dari warung dan toko. Karena mereka dengan senang hati mengantarkannya ke rumah. Itu adalah sebuah kemajuan. Masyarakat di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal kecil yang kulakukan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus segera dijual untuk biaya berobat emak. Obat yang kuberikan di warung sudah tidak dapat mengobati penyakit emak. Ini emak harus sembuh. Emak harus Hah, teman-temanku? Iya. Halo teman-teman. Silakan masuk, silakan masuk. Yuk kita pisahin dulu barang-barangnya. Botol-botol di sebelah sini, kardus di bawah, koran di atas. Nah, kita akan membuat kerajinan daur ulang dari sampah-sampah ini. Ini adalah contoh yang akan kita buat. Caranya mudah sekali. Ini dari lilitan koran. Hah? Telepon? Halo? Siapa ya? Oh, iya Pak. Iya, ini saya Aini. Saya dan teman-teman yang membuat kerajinan daur ulang dari sampah-sampah, Pak. Kalau boleh tahu, kapan jadwal pamerannya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih atas tawarannya, Pak. Terima kasih, Pak. Teman-teman, ada kabar gembira. Kita diundang mengikuti pameran kerajinan daur ulang bulan depan. Artinya, karya-karya kita nanti akan dipajang bersama karya-karya pengrajin lainnya. Aduh. Tapi bagaimana jika karya kita yang paling jelek? Pasti mereka akan menertawakan kita kan? Menganggap kita tak profesional lah. Apa harus kita tolak? Kita batalkan saja? Tidak. Kita harus berusaha. Ini adalah kesempatan baik. Lebih semangat lagi. Lebih giat lagi. Ayo teman-teman, kita selesaikan. Yang sudah selesai, kita taruh di atas. Oke, kita foto dulu. Bagus sekali. Kamu mengguntingnya jangan terlalu pendek. Nanti sulit untuk menggabungkannya. Aku baru saja mengantar emak berobat dari dokter. Penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras untuk pulang. Dokter tak begitu jelas menjelaskan apa penyakit yang diderita oleh emak. Ia hanya memberikan instruksi berapa kali sehari emak harus meminum obat. Aku pun tak bertanya lebih jauh. Tatapan emak kepadaku mengisyaratkan supaya membawanya keluar. Di tengah-tengah perjalanan, emak berbisik kepadaku. Ai, emak bangga kepadamu, nak. Kamu adalah pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Emak, Ai bangga kepada emak. Karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, besok Lingga, Kiki, dan Eza akan datang ke rumah untuk membawakan barang-barang bekas yang telah mereka kumpulkan. Ternyata mereka tak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik kepadaku. Mak.